Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku sekalian. Warta Gereja Minggu tanggal 18 Juli tahun 2021. Yang pertama, ibadah minggu ini dilayani oleh Bapak Pendeta Heri Purwanto. Yang kedua, selama masa PPKM darurat, ibadah kita lakukan secara online melalui channel YouTube GKJ Wanarja. Sedangkan untuk persembahan bisa dititipkan melalui majelis yang ada di wilayah setempat atau bisa diserahkan nanti pada waktu ibadah tatap muka setelah masa PPKM darurat selesai. Selanjutnya, peneguhan dan pemberkatan nikah atas nama Saudara Heru dari Madura dan Saudari Jenny dari Jakarta yang semula tanggal 11 Juli 2021 diundur menjadi tanggal 31 Juli 2021. Marilah kita tetap patuh dalam melaksanakan protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas dimanapun kita berada. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita masuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita pujikan pujian pembuka dari Kidung Jemaat 18, bait pertama dan kedua. Allah hadir bagi kita. Marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema Yesus Kristus damai sejahtera kita. Mari kita memujikan Kidung Jemaat 405 bait 1 dan 3
Engkaulah ya Tuhan, surya hidupku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengarkan tentang hukum kasih, satu minggu Tuhan telah memberikan kepada kita. Mari kita renungkan sejenak sejauh mana kita telah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, agar kita mengasihi sesama kita. Jadi ketika kita mengakui bahwa kita mengasihi Tuhan, kita harus juga mengasihi sesama kita. Mari kita saat teduh. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 5, suaramu ku dengar. Sudah
Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Tuhan memberi kita berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Yohanes 3 ayat 26. Yohanes 3 ayat yang ke-26. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Sekali lagi, lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Mari kita tanggapi berita anugerah sambil kita bangkit berdiri, kita memujikan Kidung Jemaat 367 bait 1 dan 3. Padamu Tuhan dan Allahku. Saudara terkasih, dipersilahkan duduk. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Di minggu pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena penyertaan dan cinta kasih-Mu, di mana kami dapat bersama-sama melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur karena kebersamaan kami Tuhan, di mana pada saat ini kami juga hendak mendengarkan firman-Mu. Biarkan Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kami, sehingga apa yang kami dengarkan dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu juga yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarkanlah apa yang hamba sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman diambil dari Markus 6. Markus 6 ayat 30 sampai 34, dilanjutkan ayat 53 sampai 56. Markus 6 ayat 30 sampai 34, dilanjutkan ayat 53 sampai 56.
Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di sana, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia tentunya kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Hari ini kita bersama-sama merenungkan tema tentang Yesus Kristus, damai sejahtera kita. Melalui tema ini kita diajak untuk melihat bahwa Yesus Kristus benar-benar damai sejahtera kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas yang namanya pergumulan. Baik pergumulan secara batin kita, secara spiritualitas kita, maupun pergumulan untuk kebutuhan sehari-hari. Itu menghinggapi setiap umat manusia, tidak hanya orang percaya. Melalui tema ini kita diajak untuk melihat sejauh mana kita menghayati bahwa Kristus memang benar-benar sebagai damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ataukah Kristus, Tuhan Yesus, hanya sebagai tempat ketika kita meminta kepadanya? Saudara yang dikasihi Tuhan, yang namanya kehidupan yang saat ini kita jalani, di mana kita diberi kesempatan kepada Tuhan, oleh Tuhan untuk mengabdi kepadanya, menjadi pengikutnya. Tuhan pernah berkata bahwa setiap orang yang mengikut Dia, mereka tidak akan lepas dari pergumulan. Namun di sana kita diajak untuk melihat bahwa penyertaan dan pertolongan Tuhan itu ada. Mari kita buktikan, mari kita lihat di dalam diri kita. Ketika saat ini, sampai saat ini kita menghadapi pergumulan, akankah Tuhan meninggalkan kita? Jawabannya seharusnya tidak. Ketika kita menghadapi situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita,
Akankah Tuhan meninggalkan kita? Pasti jawabnya adalah tidak. Oleh karena itu ketika kita bisa melihat di dalam hidup kita bahwa Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, seharusnya kita bisa menanamkan bahwa memang Kristus benar-benar damai sejahtera bagi kita. Ketika kita bisa menanamkan itu, kita juga harus bisa mengoreksi di dalam diri kita. Sejauh mana kehidupan kita seturut dengan kehendak. Jadi tidak hanya kita melihat akan karya penyertaan berkat yang kita terima, namun di sana kita juga diajak untuk melihat, sudahkah bahwa kita ini benar-benar menjadi pengikut? Sudahkah bahwa kita ini benar-benar mewujud nyatakan kabar sukacita bahkan damai sejahtera bagi sesama kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat di dalam Markus 6 ayat 30, kalau kita lanjutkan sampai ayat ke-56, di sana kita melihat begitu banyak orang-orang yang antusias untuk datang kepada Kristus. Antusias untuk mendekati Kristus, antusias meminta pertolongan kepada Kristus. Dan di sana terjadi banyak mujizat. Bahkan satu hal yang kita kenal, bagaimana Tuhan memerintahkan murid-muridnya memberi makan 55.000 orang laki-laki, itu belum perempuan dan anak-anak. Dan mujizat di sana terjadi. Kita bisa melihat bagaimana ada 12 bakul yang tersisa. Dari apa yang dilakukan Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada murid-murid pada saat itu, bahwa setiap orang yang mengikut Dia, yang datang kepada Dia, itu menjadi bagian dan tanggung jawab bagi setiap orang. Menjadi tanggung jawab baik murid-murid itu maupun komunitas yang ikut mengiring Tuhan. Di sana Tuhan memerintahkan murid-muridnya, berilah mereka makan. Memerintahkan. Dan tentu itu juga menjadi renungan bagi kita, bagaimana kita berbagi, bagaimana kita memperhatikan, bahkan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah Tuhan Yesus kenal 5.000 laki-laki, belum laki perempuan dan anak-anak pada saat itu? Apakah mengenal satu persatu? Saat itu tentunya tidak. Mereka datang berbondong-bondong mengikut Tuhan. Lalu murid-murid juga tidak mengenal mereka. Namun di sana kasih Tuhan yang sangat nyata. Membuat mujizat melalui roti dan ikan dan memberi makan mereka semua. Andaikan itu juga kita lakukan saat ini. Di tengah situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita, mari kita menengok diri kita. Sudahkah kita juga berbagi terhadap sesama? Ataukah hanya kita mementingkan diri kita sendiri atau keluarga kita? Sudahkah kita melihat di sekeliling kita yang membutuhkan? Apakah kita seperti Tuhan Yesus yang membagikan, yang memberi makan mereka? Sudahkah kita melakukan itu di dalam kehidupan kita? Kalau tadi kita merenungkan tentang pengakuan dosa, bagaimana kita mewujudkan kasih, disitulah tantangan yang harus kita hadapi. Berani tidak kita untuk mengasihi sesama? Berani tidak kita berbagi terhadap sesama kita yang membutuhkan,
memerlukan pertolongan kita, berani tidak kita berkorban akan apa yang sudah kita miliki. Berani tidak kita mewujud nyatakan iman kita dalam pelayanan kehidupan sehari-hari. Yesus Kristus damai sejahtera bagi kita. Kita merasakan itu dan mari kita juga mewujudkan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mewujudkan dalam setiap tutur kata kita, perbuatan kita yang mendatangkan damai sejahtera, yang mengulurkan tangan menolong sesama kita, sambil kita melihat bahwa Tuhan yang senantiasa menyertai kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia senantiasa ada mengulurkan tangan kepada kita. Selamat berkarya mewujudkan damai sejahtera, karena Kristus yang menjadi sumber damai sejahtera kita sudah nyata kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Selayaknya kita sebagai murid-murid Tuhan juga mewujudkan damai sejahtera di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama jemaat Tuhan di sepanjang masa kita perbarui iman kita di hadapan Tuhan dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa memanjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepada Engkau Tuhan mengungkapkan syukur kami. Terima kasih atas firman yang Kau berikan pada kami, di mana kami diingatkan bahwa Engkaulah sumber damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Kami harus terus berpegang kepada Engkau, dan tidak hanya itu, kami juga harus mewujud nyatakan damai sejahtera itu di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari, apapun situasi dan kondisi kami. Kami percaya dan meyakini bahwa Tuhan yang memampukan kami, menyertai bahkan menggandeng tangan kami, sehingga kami dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan Engkau. Saat ini kami juga bersatu hati untuk memanjatkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara ini. Di tengah-tengah situasi dan kondisi adanya COVID-19, di mana saat ini begitu banyak saudara-saudara kami yang terkena COVID-19. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati, memulihkan saudara-saudara kami ini. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap usaha baik dari pemerintahan kami, pemerintahan pusat sampai tingkat daerah, bahkan kami semua dalam memerangi COVID-19.
Kiranya apa yang menjadi program dapat berjalan dengan lancar, baik vaksinasi maupun menjaga protokol kesehatan. Tuntun dan sertai kami Tuhan, agar terus mengupayakan itu, sehingga apa yang menjadi harapan kami agar COVID-19 ini dapat segera hilang, itu dapat terwujud. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, bahkan menjaga kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan. Kiranya Tuhanlah yang menyertai dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan juga yang memberkati kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang menjadi tenaga kesehatan. Kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Dalam setiap tugas mereka, kiranya Tuhan yang menjaga kesehatan mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati, bahkan Tuhan yang melindungi saudara-saudari kami ini. Saat ini kami juga berdoa untuk gereja-Mu GKJ Rahmat Wanarja. Bapak Ibu Majelis, komisi-komisi yang ada, bahkan seluruh jemaat GKJ Rahmat Wanarja, kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kehidupan kami sehari-hari, kesehatan kami, bahkan kami percaya berkat dan cinta kasih-Mu terus mengalir di dalam kehidupan kami. Tuntun dan sertai kami Tuhan, agar kami mampu untuk terus mewujud nyatakan cinta kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, dimanapun kami berada, apapun profesi kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, yang masih sekolah, yang sudah bekerja, cari pekerjaan, bahkan cari pasangan hidup. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarkanlah Tuhan yang menuntun mereka, biarkan Tuhan yang menjaga mereka, bahkan Tuhan yang memberkati mereka, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun kesehatan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam pemulihan dari sakitnya. Bapak Supardi, Ibu Pardiono, Bapak Margono, Bapak Suwandi, Bu Ana, dan saudara-saudara kami yang lain. Kami serahkan seluruh saudara-saudara terkasih kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarkan apa yang menjadi harapan akan kesembuhan, Tuhanlah yang memberikan. Setiap usaha, upaya mereka, Tuhan yang senantiasa memberkati. Kami juga berdoa untuk pribadi kami lepas pribadi Tuhan. Di tengah-tengah setiap pergumulan yang kami hadapi, di tengah-tengah setiap tantangan yang kami hadapi, kiranya kami dapat terus menaruh pengharapan kami kepada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menguatkan kami, bahkan mengingatkan kami untuk terus berpengharapan kepada Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk memohon pengampunan dosa, di mana dalam kehidupan kami terkadang masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Kiranya Engkau mau mengampuni kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Untuk persembahan didasari oleh firman Tuhan yang diambil dari Amsal 11 ayat 24 dan 25. Demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat 434. Allah adalah kasih dan
Mohon untuk bangkit berdiri. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan padamu ya Tuhan untuk berkat, anugerah, dan kesehatan, juga kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan terima persembahan ini sebagai ucapan syukur kami atas berkat-berkat-Mu yang takkan pernah habis dari-Mu ya Bapa. Kiranya melalui persembahan bulanan, mingguan, dan persembahan syukur ini, Tuhan sucikan, Tuhan berkati, agar persembahan ini berkenan bagi-Mu ya Tuhan, dan dapat menunjang aktivitas untuk pelayanan gereja kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memampukan hamba-Mu yang Kau percaya untuk mengelola persembahan ini. Kau beri hikmat kebijaksanaan, agar apa yang dipakai dan dibelanjakannya seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memujikan Hitung Jemaat 424 bait 1 dan 3, Yesus menginginkan daku. Hitung Jemaat 424 ayat 1 dan 3, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Umat Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
Mari kita pujikan Kidung penutup, Kidung Jemaat 410 bait 1 dan 3. Tenanglah ini hati.